Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Ibu Diah dalam pembelajaran kimia asik. Hari ini kita akan mempelajari mengenai alkohol, khususnya sifat-sifat alkohol. Yuk disimak ya. Pertama, mengenai sifat fisik alkohol. 1. Semakin banyak jumlah rantai karbon dalam senyawa alkohol, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Contohnya pada metanol yang memiliki jumlah atom karbon C1. Titik didihnya sebesar 65 derajat Celcius. Yang kedua etanol dengan atom karbon C-nya 2. Memiliki titik didih 78 derajat Celcius. Selanjutnya propanol dengan atom karbon 3. Memiliki titik didih sebesar 98 derajat Celcius. Dan yang terakhir butanol dengan jumlah atom karbonnya 4. Memiliki titik didih 118 derajat Celcius. Sifat selanjutnya yaitu nomor 2. Pada alkohol yang rumus molekulnya sama, alkohol bercabang mempunyai titik didih lebih rendah daripada alkohol rantai lurus. Pada 1 butanol yang tidak memiliki cabang sama sekali, dia memiliki titik didih sebesar 118 derajat Celcius. Pada isobutil alkohol yang memiliki satu cabang metil, memiliki titik didih sebesar 107,9 derajat Celcius. Lanjut yang terakhir, tersier butil alkohol dengan 2 cabang metilnya. Memiliki titik didih sebesar 82,2 derajat Celcius. Selanjutnya, sifat fisik ketiga alkohol, semakin panjang rantai karbon dalam alkohol, maka kelarutan dalam air pelarut-polar makin berkurang, sedangkan kelarutan dalam pelarut non-polar bertambah. Contohnya pada metanol. Etanol yang memiliki 2 atom karbon, propanol 3 atom karbon. Mereka larut dalam air, larut dengan baik. Sedangkan pada butanol yang memiliki 4 atom karbon, kelarutan dalam air sebesar 8,3. Dan pada pentanol yang memiliki 5 atom karbon, memiliki kelarutan sebesar 2,3. Selanjutnya sifat kimia alkohol, teman-teman. Apa saja ya kira-kira sifat kimia alkohol itu? Yang pertama, reaksi dengan logam natrium membentuk alkoksi dan gas hidrogen. Contohnya reaksi etanol dengan logam natrium. Reaksi ini dapat dipergunakan sebagai reaksi untuk membedakan alkohol dan eter loh teman-teman.
Yang kedua, reaksi dengan hidrogen halida membentuk halo alkana dan air. Reaksinya sebagai berikut ya teman-teman. Contoh, reaksi metanol dan HCl. Yang ketiga, reaksi oksidasi alkohol. Zat pengoksidasi yang dipakai adalah larutan K2CR2O7 dalam lingkungan asam. Pada alkohol primer, teroksidasi membentuk aldehid. Nah, reaksinya sebagai berikut. Contohnya etanol teroksidasi menjadi etanol. Yang kedua, alkohol sekunder yang akan teroksidasi membentuk keton. Contohnya 2-propanol teroksidasi menjadi propanon. Sedangkan alkohol tersier tidak dapat teroksidasi ya teman-teman. 4. Reaksi esterifikasi. Alkohol dapat bereaksi dengan asam karboksilat menghasilkan ester loh. Contohnya nih, ini reaksinya. Dicatat ya rumusnya. Contoh senyawanya adalah etanol yang bereaksi dengan asam asetat, menghasilkan etil asetat. Yang kelima, reaksi dehidrasi alkohol. Jika dipanaskan dengan asam kuat, alkohol akan terdehidrasi membentuk alkena dan air. Contohnya seperti ini ya. Yang keenam, reaksi alkohol dengan PCl5. Reaksi ini akan membebaskan gas HCl. Reaksi ini digunakan untuk membedakan alkohol dengan eter. Contohnya reaksi ini nih. Yang ketujuh, tes Lucas pada alkohol. Suatu larutan CnCl2 dalam HCl pekat dikenal sebagai pereaksi Lucas. Dalam tes Lucas terjadi substitusi gugus hidroksi oleh atom klor membentuk halo alkana. Contohnya, etanol bereaksi dengan asam klorida menghasilkan etil klorida dan air. Alkohol tersier bereaksi sangat cepat membentuk alkil klorida, sedangkan alkohol sekunder bereaksi dalam waktu beberapa menit. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini mengenai sifat-sifat alkohol. Dipelajari ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.